saya akan memilih Habib Rizik. Kalaupun saya non Muslim, saya akan pilih dia. Hanya satu yang ditakutin di Indonesia sampai saat ini oleh yang namanya Sinar Masjid. Tahu nggak siapa yang ditakutin di Indonesia? Siapa? Habib Rizik. Cuma satu yang ditakutin mereka. Habib Rizik yang dikenal begitu fanatik, begitu radikal, begitu revolusioner, itu bayangan orang. Tidak ada orang yang bisa menjelaskan Pancasila sebaik Habib. Jadi mengapa lalu ketokohan dari Habib Rizik Syihab ini sangat dielulukan dan sebagainya? Karena dia tampil menjadi sosok yang sangat pemberani, dia fighter, melawan gitu ya. Dan dia menjadi simbol perjuangan atas ketidakadilan. Banyak dari angka-angka ini tidak tercatat sebagai utang negara. Jadi kalau kita tambahkan ke utang negara yang sudah banyak sekali, itu utang negara kita makin besar dan tidak terkendali. Ya, hari ini kan untuk bayar pokoknya aja 400 triliun. Untuk bayar bunganya saja hampir 370 triliun. Total itu 770 triliun satu tahun. Apalagi utang yang tidak tercatat ini bisa-bisa lebih dari 800 triliun. Ya, istilah saya, ekonomi Indonesia sudah di ICU sebetulnya. Harus pakai ventilator terus. Ventilator itu artinya utang lagi, karena untuk bayar bunga saja harus minjam. Nah, yang kedua adalah perlu diingat, pinjaman tidak resmi ini itu beda model bisnisnya. Istilahnya kalau kita meminjam, misalnya bank kasih pinjaman nama Tisa, dia udah hitung kemampuan bayar Tisa itu sepertiga dari gaji bulanan. Jadi dia nggak mungkin kasih pinjaman lebih. Tapi dalam konteks China itu istilahnya itu lend to own. Dia sengaja kasih pinjam lebih besar daripada seharusnya supaya Tisa kagak mampu bayar. Begitu nggak mampu bayar, maka dimiliki langsung asetnya atau kontraknya ditambah. Nah, ini terjadi di negara-negara lain. Bukan peran dari parlemen. Kalau parlemen tidak berperan untuk mengawasi berbagai hal yang dilakukan pemerintah, maka kita akan menyesal di kemudian hari. Pada saat itu sudah tidak ada gunanya kita menyesal. Itulah kira-kira respon kita terhadap informasi jebakan hutang dari Cina yang kemudian infrastruktur mereka beberapa negara sudah diambil alih oleh Cina, dan sekali lagi itu sangat merugikan bagi mereka dan mudah-mudahan tidak terjadi di negara yang kita cintai ini. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan nonton video saya yang lain. Terima kasih. Negara Cina Komunis mempersiapkan Presiden Boneka 2024 di Indonesia sehingga kebijakan negeri tirai bambu masih bisa dilanjutkan dan dipertahankan. Pada Pilpres 2024, boneka mereka kembali disetting agar kembali berkuasa untuk periode keduanya, atau seperti Jokowi sekarang, kata Koordinator Kajian Politik Merah Putih Sutoyo Abadi kepada suaranasional.com Jumat 8 Juli. Melalui Pilpres 2024 akan dimunculkan boneka baru guna melanjutkan semua grand strategi China untuk menguasai Indonesia menjadi bagian dari RRC Raya. Semua dalam kendali para kapitalis oligarki. Itu mudah karena semua kebijakan mereka yang mengatur. Kata Sutoyo, sampai tahapan Pilpres tahun 2034, Cina Komunis sudah memiliki setting jangka panjang berkat undang-undang yang sudah diamandemen, atau presiden tidak harus orang asli pribumi. Maka tampilan capres yang full secara fisik dan mental atau jiwa raga adalah ras Cina. MK adalah hanya salah satu instrumen yang penting untuk memuluskan semua operasi taktis oligarki. Jadi benar yang dikatakan Profesor Yusril Ija Mahendra bahwa MK telah menjadi the guardian of oligarki.
Dalam kurun sampai 2034 itu, kata Sutoyo, dirancang seluruh aspek kehidupan atau Ekopolsosmudankam akan dikendalikan oleh RRC. Secara spesifik, ideologi Pancasila akan dihapus, komunisme dikembangkan, umat Islam target utama akan ditindas habis-habisan. Indonesia akan menjadi Uighur atau Xinjiang Turkistan Timur yang dijajah total. Semua simbol dan ritual yang berbau Islam akan ditindas dan dihabisi. Pada saat yang sama akan dibangun kem-kem indoktrinasi bagi anak-anak untuk dididik menjadi komunis sejati, jelasnya. Tanpa ada perlawanan dari rakyat sebagai pemilik kedaulatan pada tahun 2034, Indonesia benar-benar akan tamat, sebagaimana digambarkan dalam novel Tenkotiller karya P.W. Singer berjudul Ghost Fleet. Saat inilah rakyat harus berjuang kembali memperjuangkan kedaulatan, melepaskan diri dari belenggu penjajahan gaya baru yang lebih dahsyat. Ingat, cengkraman mereka sudah cukup kuat dengan jebakan hutang untuk infrastruktur yang gila-gilaan. Ternyata mereka secara fisik sudah berada di sini. Pada saatnya jumlah mereka akan lebih banyak melebihi jumlah TNI maupun Polri. Bahkan sekarang sudah menjadi bagian dari proyek penjajahan Cina. Pengkhianat sejati yang tak mikir soal kedaulatan negara dalam bahaya, pungkas Sutoyo. Bank Dunia mengucurkan pinjaman senilai 350 juta dolar Amerika Serikat atau setara 5,25 triliun rupiah dalam kurs 15.000 rupiah per dolar Amerika Serikat kepada Indonesia. Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste 1, Kan Konen, menyatakan bahwa pembiayaan baru yang diberikan pada 29 Juni 2022 lalu akan mendukung peningkatan dan perlindungan pembangunan modal manusia di Indonesia. Selain itu, dana pinjaman tersebut akan mendukung upaya pemerintah Indonesia melindungi masyarakat ketika kehilangan pendapatan, meningkatkan akses ke layanan kesehatan, mencegah perilaku tidak sehat, dan meningkatkan efektivitas belanja pemerintah. Program ini adalah dukungan Bank Dunia yang pertama untuk kebijakan pembangunan modal manusia di kawasan Asia Timur dan Pasifik, kata Konen dalam keterangannya dilansir Antara Rabu 6 Juli.